Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita, kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakinu ibaratun an quwwatil iman. Wal yakinu, adapun yakin, adalah ibaratun, jadi ibarat, kalam ibarat, an quwwatil imani, dari kuatnya iman. Jadi iman yang kuat, itulah yang disebut dengan yakin. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah jelaskan awal mula berangkatnya iman itu dari taklid, kemudian ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin, kamalul yakin. Bisabati, dengan tetapnya iman, warusukhihi, dan merasuknya iman, hatta yasira, sehingga jadi apa iman, ka'annahu, seperti sesungguhnya iman adalah at-taudu, gunung, asyamihu, yang besar. Itu yang dikatakan yakin. Iman yang sudah menggunung, iman yang sudah kokoh, iman yang sudah tahan uji, tahan banting. La tuzalziluhu, tidak menggoncangkan atau tidak digoncangkan apa iman, apa asyukuku, beberapa keraguan-raguan. Jadi iman yang sudah tidak ada ragu-ragu, itu yang dikatakan yakin. Kalau kita masih ragu-ragu, itu belum yakin. Kadang-kadang kita ragu-ragu, gimana nih nasib saya, bagaimana nih akhirnya, kayak nggak ada yang ngatur. Ini namanya belum yakin. Wala tuza'zi'uhu, dan tidak menggoncangkan atau menggoyang hu, kepada iman, al-auhamu, apa beberapa prasangka-prasangka. Prasangka-prasangka, keraguan-raguan itu datangnya dari hawa nafsu kita. Karena nafsu kita ini gak mau diajak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, ana inda zonni abdi bi, aku berada di sanding, di sisi prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita ragu kita ini ditolong oleh Allah, ya Allah nggak tolong. Tapi kalau kita yakin kita ditolong oleh Allah, Allah tolong.
Makanya dalam berdoa itu yang penting yakin. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah, kalau yakin insya Allah qabul. Jadi prasangka-prasangka tidak lagi bisa menggoncangkan iman. Ini yang disebut ya yakin. Hatta la yabqa, sehingga tidak tetap, lisukuki, bagi beberapa keraguan-raguan, wal auhami, dan beberapa prasangka-prasangka, apa wujud albatah, sama sekali sudah tidak ada keraguan-raguan, sudah tidak ada lagi prasangka-prasangka buruk kepada kekuasaan Allah. Ini apa Tuhan bisa bantu saya? Apa Allah mengabulkan doa saya? Ini belum ya yakin. Yakin ini termasuk tingkatan tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Fa'in ja'at, maka jika datang apa keraguan-raguan dan prasangka-prasangka min kharijin, dari luar, lam tusghi, maka tidak mendengarkan ilaiha, kepada prasangka-prasangka dan keraguan-raguan, apa al-uzunu, beberapa kup telinga. Artinya kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita ragu, itu udah enggak didengarkan. Kalau ada bisikan-bisikan membuat kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu telinga sudah enggak mau dengar. Bisikan-bisikan dari dalam, ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu berbisik di hati manusia. Itu namanya khannas. Ya, khannas ini diberi tugas oleh bosnya iblis, ya. Tugasnya adalah membisikkan kepada manusia keraguan-raguan tentang kekuasaan Allah, membisikkan kepada manusia prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telinga udah gak mau dengar, berarti orang ini sudah sampai ke tingkatan yakin. Walam yaltafit, dan tidak menoleh, ilaiha, kepada keraguan-raguan dan prasangka-prasangka, apa al-qalbu, hati. Jadi, hati sudah tidak terpengaruh oleh apa yang didengar telinga, apa yang dilihat mata, apa yang dirasakan oleh indera kita. Hati sudah tidak terpengaruh. Ini sampai kepada tingkatan yakin. Wasyaitanu, adapun setan, adalah la yastati'u, tidak mampu, apa setan, adunua, kepada mendekat, min sahibi hazal yakin, ya, dari orang yang mempunyai hazal yakin, ini keyakinan. Nah, orang kalau udah yakin, itu setan sudah nggak mampu lagi menggoda. Tapi kalau orang belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terus digoda oleh setan siang malam. Digoda dari arah kiri, arah kanan,
dari belakang, depan, terus setan menggoda, sehingga terjadi berbagai macam perubahan-perubahan sikap di dalam dirinya, terkadang taat, terkadang maksiat, ya, terkadang bersyukur, terkadang kufur. Ini menunjukkan imannya belum sampai ke tingkatan yakin. Di orang kalau udah yakin, setan sudah tidak berdaya untuk menggoda. Bal yafirru, bahkan sebaliknya lari siapa setan, minhu, dari sahibul yakin ini. Kalau ada orang yakin datang, setan lari tunggang langgang. Gak berani orang setan kepada orang yang punya keyakinan. Nah, kalau kita ini masih gampang digoda setan, ya berarti belum ya yakin. Wa yufarriqu, dan memisahkan diri apa setan. Wa yaqna'u, dan menerima siapa setan bisalamah, dengan mencari selamat. Jadi kalau ada sahibul yakin datang, setan tuh udah lari dia. Cari selamat, cari selamat, cari selamat. Kama seperti perkara qala yang bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan, la yufarriqu, adalah la yufarriqu, sungguh memisahkan diri siapa setan, atau menghindar siapa setan, min zili Umar, dari bayang-bayangannya Umar. Wa masalaka, dan tidak berjalan siapa Umar, fajan, di satu jalan, ila salaka, kecuali berjalan siapa asyaitanu syaitan, fajja akhar, kepada jalan yang lain. Jadi kalau setan itu kalau kelihatan Sayyidina Umar, dia langsung menghindar. Dia tidak akan berjalan di mana jalannya Sayyidina Umar. Sama bayang-bayangan Sayyidina Umar saja setan tidak berani. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah setan-setan itu sudah takut kepada kita, sudah lari tunggang langgang dari kita, atau sebaliknya kita masih dikerubungi oleh setan? Nah, kalau kita masih dikerubungi oleh setan, berarti kita ini belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tanda-tandanya orang yang masih dikerubungi oleh setan, pertama adalah dia gampang memperturutkan hawa nafsunya, atau sifat-sifat yang dianjurkan oleh hawa nafsu, ya, seperti iri. Kalau kita masih punya sifat iri, ya ini berarti belum yakin. Jadi istilah orang sekarang SMS, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, orang model begini belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat toma. Toma itu termasuk sifat anjuran iblis, itu anjuran setan. Baik toma harta kekayaan, toma posisi, ya, rakus posisi, udah jadi ketua ini, kepengen jadi ketua ini, kepengen begini, dan dia tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Nah, ini orang rakus, orang toma. Orang model begini belum sampai ke tingkatan ya yakin, berarti dia masih mengiyakan godaan syaitan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, akhirnya
Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan dengan memperkuat iman yakin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita